Ya, ini jadi masih tambahan penjelasan hadis yang ke-17 bahwa Allah memerintahkan, mewajibkan, menetapkan ya kataba kita berbuat ihsan ala kulli syai' atas apapun. Bahkan kemarin sudah ya, menyembelih pun ihsan, berbuat baik, berlaku baik. Membunuh pun ihsan, berlaku baik. Artinya apa? Betapa kita itu diperintahkan untuk berkasih sayang satu sama lain. Ya, sudah banyak hadis-hadis sebelumnya, misalnya yang soal kasih sayang, soal kita mencintai dengan sesama saudara, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, misalnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yang enggak ada manfaatnya kita tinggalkan. Dan apa itu, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu, gitu ya. Kemudian juga fal yukrim dhaifahu, ya. Jadi kita diajari untuk berbuat baik dan biasa menumbuhkan, menerapkan kasih sayang satu dengan yang lain. Tadi dijelaskan betapa kita bisa mengambil pelajaran. Allah itu tidak mewajibkan sholat sejak awal risalah nubuah ya. Waktu Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul itu kan belum mendapatkan perintah untuk sholat. Berapa tahun setelah itu ya? Baru kemudian ketika Rasul itu Mi'raj ya, Mi'raj itu tahun berapa Mi'raj itu? Sebelum hijrah itu. Sekitar tahun kenabian itu sekitar berapa itu? 10 ya, kurang lebih ya 10. Berapa tahun itu? 10 tahun itu baru pada perintah sholat, tidak dari awal. Demikian halnya perintah puasa itu bahkan sudah di Madinah. Rasul sudah hijrah, tahun kedua hijrah baru ada perintah untuk puasa Ramadan yang hukumnya wajib. Ya, kemudian juga mengharamkan khamr itu terjadi setelah perang Uhud. Itu pun sama ya, tahun ke berapa? Ketiga hijrah perang Uhud itu. Artinya apa? Ada pentahapan, ya, pentahapan, tidak sekonyong-konyong. Jadi ini kenapa bertahap? Terkait dengan soal kasih sayang. Ya. Kemudian nuktah ukhra yu'khadhu min qaulillahi ta'ala bismillahirrahmanirrahim masakin ila qaulihi wa ma malakat aymanukum. Jadi dari dawuh Allah ini, ya bu Abdullah, menyembahlah Allah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, jangan kalian menyekutukan kepada Allah pada sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini ihsan ya, di sini ada kata ihsan. Wabidil qurba, ya, kerabat yang dekat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, wa ma malakat aimanukum. Itu apa? Memuat ajaran ar-ra'fah bil hayawanati. Jadi ada kasih sayang kepada hewan. Jadi ini wa ma malakat aimanukum. Itu maknanya ditafsirkan kita berbuat ihsan termasuk kepada yang kita miliki. Wa ma malakat aimanukum. Yang kita miliki itu termasuk binatang. Nah, ini adalah mengandung perintah untuk berkasih sayang kepada hewan. Ya. Dan itu apapun yang kita miliki harus kita pertanggungjawabkan. Rasul bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua adalah ra'in ya, penggembala atau penjaga, atau diterjemahkan pemimpin. Dan setiap kita ditanyai atau harus mempertanggungjawabkan atas kepemimpinan kita ya, kepemimpinan kita. Ini masih ada lanjutannya hadisnya nih. Ya. Artinya apa? Walaupun itu kita punya binatang, itu harus kita pertanggungjawabkan.
Wa akhraja An-Nasa'i, ini hampir habis ya, 48 baris hampir bawah ya. Ali Nabi SAW annahu qala man qatala usfuran abathan ajja ilallahi yaumal qiyamati wa yaqulu ya rabbi sal hadha lima qatalani abathan wa lam yaqtulni liman fa'atin. Rasul bersabda, apabila ada orang membunuh burung usfur apa ya, burung apa ya, yang kecil, burung meret atau apa itu ya, burung yang kecil ya, burung meret ya, meret itu apa, meret itu ya? Gereja kecil, gereja lah besar. Apa meret itu? Iya, kok gereja? Masa gereja? Oh ya bukan ya, beda, kecil kan? Artinya apa? Ini dianggap halah paling emprit ya serapopo. Ada orang membunuh burung emprit karena untuk mainan saja. Jadi main-main dengan cara membunuh burung emprit. Maka di akhirat burung itu matur kepada Allah. Teriak-teriak ya, aja itu bisa, maknanya bisa teriak, bisa aj ya, atau mungkin dia apa nih cara bersuara apa, negel ya, negel apa, dia pokoknya maturlah kepada Allah ya, aja ilallah yaumil qiyamah, mengadu kepada Allah. Wa yaqulu, dia matur kepada Allah, Tuhanku, tanyalah orang ini mengapa dia membunuhku hanya untuk sekedar main-main dan tidak membunuhku karena manfaat tertentu. Artinya walaupun hanya urusan burung meret ya, dia membunuh meret, itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Burungnya nuntut. Nah, ini burung bisa nuntut. Ya. Artinya luar biasa ya, Islam mengajarkan untuk berbuat baik. Ya, hatta kepada burung emprit sekalipun tidak boleh untuk mainan. Ya, untuk dibunuh dengan main-main ya. Sehingga ya kadang-kadang ada orang ya nun sewu mainan ayam ya, diadu ya, adu ayam. Loh, itu tanggung jawab di akhirat. Nah, apalagi sampai luka, apalagi sampai mati. Jadi kan itu jelas nggak ada manfaatnya, hanya untuk mainan. Apalagi kalau itu ada uangnya untuk totoan, malah tambah dosa. Tanpa judi pun sudah dosa, apalagi tambah judi. Ya, karena apa? Ini nggak berperi, ini yang ketiga kalinya ya, berperi kebinatangan gitu ya, tidak berkasih sayang kepada binatang. Diadu itu kan berarti menyakiti. Ya. Wa fi sahihi ya 49 ya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ghafara libaghin bisiqayati kalbin wa adzaba imra'atan fi hirratin habasatha hatta matat ju'an wa atshan. Ya. Dalam hadis sahih dari Rasulullah, Rasul bersabda bahwa Allah itu mengampuni ada perempuan yang berbuat dosa. Jauh ya, apakah di keterangan lain itu pezina gitu ya. Diampuni oleh Allah lantaran apa? Dia memberi minum anjing. Ya, bisiqayati, baknya bak sababiyah ya, karena atau lantaran. Ya, lantaran memberi minum anjing. Jadi walaupun anjing itu ya termasuk najis ya, tapi tetap perlu diberi kasih sayang. Ya. Cuma kita kalau sama anjing kan wis didhisik ya. Ini mungkin zaman dulu ya, zaman dulu itu mungkin ya lebih biasa dengan anjing. Mau cerita Ashabul Kahfi itu juga dengan anjingnya gitu ya. Ya. Kalau kita mungkin sudah duluan ya, sudah antipati duluan ya. Sebenarnya untuk binatang nggak boleh ya, nggak boleh membenci binatang. Ya, jadi memberi minum anjing itu
menjadi wasilah kemudian Allah mengampuni dosanya dan kemudian orang ini masuk surga padahal dia berbuat dosa, bahkan dosa besar. Ya. Di sisi lain Allah menyiksa seorang perempuan karena urusan apa? Kucing yang ditahan, dikurung, dimasukkan tempat, dikurung tanpa diberi makan sehingga mati karena ju'an wa atsyan, ya, kelaparan dan kehausan. Nah ini jadi walaupun itu mungkin dianggap sepele, main kucing, ternyata nggak sepele. Gara-gara kucing, ya, dia menahan kucing, tidak memberi makan minum sampai kucing itu meninggal dunia. Meninggal dunia ya, kucing itu meninggal dunia ya, mati gitu ya, kayak umong ya, malah sedo ya, kucingnya sedo ya. Ya, sampai kucing itu mati, maka kelantaran itu dia diazab oleh Allah. Artinya jangan main-main ya, jangan wah mengkucing tadi ya, mengmano umrit, enggak. Jadi ini luar biasanya ajaran Islam. Ya, kita itu ihsan tidak hanya kepada Allah, tidak hanya kepada manusia, tidak hanya kepada makhluk yang sesama dengan kita, tapi juga makhluk yang lain. Ya, termasuk ini binatang yang menjadi fokus penjelasan di hadis ini. Ya. Kemudian yuhka, ya, dihikayahkan atau diceritakan an Abi Sulaiman Ad-Darani, dari Abi Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala, qala raqibtu marratan himaran fadarabtuhu marrataini aw thalathan farafa'al himaru ra'sahu ilayya wa qala li ya Aba Sulaiman innamal qisasu yaumil qiyamati fa in syi'ta fa aqlil wa in syi'ta fa aktsir. Jadi fa aqlil sama dengan fa aqilla, ya, fa aqilla fa aqlil wa in syi'ta fa aktsir. Wa hadza fihi zajrun liman yu'zi ad-dabbata bid-darbi awil ahmali as-saqilati qillatil alafi wa nahwi dzalika. Wa annahu mas'ulun an dzalika yaumil qiyamati falyattaqi al-'abdu rabbahu wa yuhsin kama ahsanallahu ilaihi, atau wa yuhsinu, ya, kama ahsanallahu ilaihi wa yakhafu minal qisasi yaumil qiyamati bainahu wa bainal bahaimi. Ya, ikhwani atiullaha wa la tu'suhu. Dihikayahkan, diceritakan dari Abi Sulaiman Ad-Darani rahimallahu taala, beliau mengatakan, beliau cerita, saya itu satu saat naik himar. Himar itu apa? Lebih kecil daripada kuda. Nah, kedelai, kok kedelai? Keledai, ya. Jadi ukurannya lebih mini daripada apa, kuda, ya, semacam kuda mini lah, ya, kuda kecil itu. Dia naik tadi ya himar, kemudian dia memukul himar itu, ya, kalau enggak 2-3 kali itu, biar jalan itu. Ternyata lah, ini wallah ceritanya gitu di kitab ini, ya. Ternyata himar ini kemudian mengangkat kepalanya, kemudian mengangkat kepalanya mengarah, ya, atau menghadap ke ini Sulaiman Ad-Darani ini. Lalu keledai ini ngomong, nah ini nggak tahu ini kok bisa ya, paham bahasanya keledai tadi, ya. Apakah seperti Nabi siapa? Sulaiman yang tahu bahasanya binatang. Nih cerita ketoprak ya Angling Darmo, ya, Raja Angling Darmo itu, ya. Nah keledai ini dan kemudian dia ngomong kepada Abi Sulaiman, "Wahai Abi Sulaiman, besok itu di akhirat ada qisas loh, ya. Qisas itu nanti berlaku di akhirat, di hari kiamat. Jadi kalau kamu menghendaki silahkan sedikit saja memukulnya. Kalau kamu mau ya silahkan yang banyak." Nah artinya itu nanti dipertanggungjawabkan. Walaupun mukul binatang, mukul himar, ya mungkin karena ben melakukannya banter. Mukul pun itu ya jangan banyak-banyak itu.
Karena ada qisas ya, ada hukum pembalasan di hari kiamat ya. Hanya karena memukul binatang. Ya. Jadi nanti ada qisas tentang hal itu ya. Jadi wa annahu mas'ulun, jadi nanti dimintai bertanggungjawabkan mengenai hal itu di hari kiamat. Maka hendaklah kita sebagai makhluk ya, sebagai hamba, kita bertakwa kepada Allah, kita berbuat ihsan sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada kita. Dan kita menjaga diri dari qisas di hari kiamat. Ya, antara kita dengan antara binatang. Jadi dengan binatang kita nggak boleh sembarangan. Ya. Dengan kucing sekalipun ya memang aku termasuk rada ya nggak suka, dalam arti rada gila karo kucing gitu ya. Tapi yang penting kita tidak mukul ya, tidak menyakiti. Ya nek masalah gusah ya gusah apa gusah itu. Memang sisi lain menurut dokter memang perlu hati-hati ya, terutama sing putri. Ya putra juga sih. Karena bisa menularkan virus toksoplasma itu ya. Jadi perlu, kalau yang suka kucing ya harus bersih sering dibersihkan itu kucingnya, dan harus bar nyekel ya cuci tangan dan sebagainya. Ya. Terutama yang tadi yang putri, karena nek kena virus toksoplasma nanti bisa berpengaruh ketika hamil misalnya ya, naudzubillah ya. Itu perlu hati-hati ya. Ya artinya kalaupun tidak menjadi penyayang gitu yang terus ngingoni ya, paling enggak ya nggak pernah memukul gitu ya. Itu yang paling pokok ya, tidak menyakiti. Ya syukur diwene madang ya. Madang atau dahar. Yo itu ya imam ya, diwene mangan ya, dipakani gitu ya. Nah itu. Jadi nenek omah kan memang digusah ya, tapi ya sesekali dipakani ya. Digusah karena ya kita menghindari nek kena bulunya dan sebagainya itu. Ya itu bisa karena mengandung virus itu bisa menularkan, entah bulunya apalagi kotorannya. Jadi memang perlu di sisi lain menyayangi ya, tapi juga hati-hati ya, hati-hati kalau ada kena virusnya. Yang paling pokok tidak menyakiti. Ini mau jelas menyakiti wong ngurung ya, dikurung, nggak dikasih makan, mati lah, itu jelas. Nek dia gusah ya serap apa, gusah aja. Ya, yang penting gusahnya dengan cara dipukul gitu ya. Kemudian ada lagi ya. Fa'an Wahab ya, qala inna Rabba azza wa jalla qala fi ba'di ma yaqulu li bani Israila, inni idza uti'tu raditu wa idza raditu baraktu wa barakati laisa laha nihayah wa idza usitu ghadabtu wa idza ghadabtu la'antu wa la'nati talhaqus sabi'a minal minal waladi wa dzalika min syu'mil ma'siyati ya. Jadi Allah ini ada riwayat dari Wahab, Allah itu mengatakan kepada mengenai apa yang dikatakan oleh Bani Israel ya, saya ini Allah ini kalau saya ditaati maka saya itu ridho, kalau saya ridho maka saya memberikan barokah, dan barokahku tidak ada habisnya, tidak ada puncaknya, tidak ada selesainya. Kalau saya didurhakai maka saya marah, ketika saya marah maka saya melaknat, dan laknatku ya ini bisa menghabiskan ya apa saja ya, apa saja. Kemudian ini saya kira sampai di ini aja, hikayah ya, hikayah, kita lihat hikayah. Ya, tunasibu ma taqaddama qila, atau tanah ya, tunasibu ma taqaddama qila inna rajulan min bani Israila kana fajiran musrifan ala nafsihi lamma irtakaba minal fawahishi fa'ata fi masirihi ala bi'rin
Faidan kalbun yalhathu minal atshi. Apa ini? Faraqalahu wa ra'alahu fanazala fil bi'ri wa naza'a khuffahu wa saqa al qalba arwahu fasyakarallahu azza wa jalla sun'ahu wa ghafara lahu wa wahallahu ta'ala ila nabi dzalika zamani ya bi an qul lidzalikal musrifi inni qad ghafartu lahu jami'a ma yaqtarafa bi rahmatihi ala khalqi. Ya, jadi ada hikayah ya, cerita terkait dengan hal itu. Dikatakan ada seorang laki-laki dari Bani Israel, dia ini ahli maksiat. Ya, ahli maksiat, terus apalah pokoknya fajir ya, lacut ya, tukang maksiat. Ya, dia membahayakan dirinya sendiri dengan kemaksiatan, ya, berlebihan atas dirinya membawa kepada maksiatan. Dia melakukan fawahish ya, perbuatan keji, berbuat dosa besar. Kemudian dalam perjalanannya dia mendatangi suatu sumur. Ternyata di sumur itu ada anjing yang apa itu melet-melet ya, yalhathu itu melet-melet minal atshi karena haus ya. Ini ceritanya sama dengan yang tadi, ada orang pezina tadi yang dia memberi minum anjing. Jadi ini juga gitu, ini kisah di zaman Bani Israel. Ya, ada anjing melet-melet, kemudian dia mengasihani ya, dia merasa iba kepada anjing itu, kemudian dia turun ke sumur. Ya, turun ke sumur untuk ngambil air. Ngambil dengan apanya? Dengan melepas khufah. Khufah itu muzah ya, nih cara makna ya. Muzah itu ya tengah-tengah antara sepatu dengan kaos kaki, tapi bahannya itu kulit ya, jadi mirip-mirip sepatu lah, mirip, namanya muzah ya, khuffahu. Jadi muzah itu ya mirip-mirip sepatu gitu, tapi bukan kaos kaki ya, dia lebih tebal dan bahannya kulit. Dia ngelepas muzahnya ya, wa naza'a khuffahu, kemudian dipakai untuk diisikan air, wasaqal kalba ya, kemudian dia dengan muzahnya itu diisi air, kemudian air itu dipakai untuk apa? Diminumkan kepada anjing ya, bukan dia minum sendiri, enggak. Jadi untuk diminumkan kepada anjing. Nah, lantaran ini modal anjing itu arwahu ya, kemudian anjing itu menjadi enggak haus lagi ya. Maka Allah ini berterima kasih ya. Fasyakarallahu azza wa jalla sunnahu. Allah ini berkenan ya. Allah ini ridha atas perbuatan itu, dan lantaran itu Allah mengampuni dosanya. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi zaman itu dengan wahyu Allah, qul lidzalikal musrifi inni qad ghafartu lahu jami'a ma iqtarafa bi rahmatihi ala khalqi. Katakan, wahai Nabi, saya telah mengampuni orang yang banyak dosa itu ya, dia berlebihan untuk atas dirinya berbuat dosa, telah aku ampuni semua dosa-dosanya karena dia punya kasih sayang terhadap makhlukku. Nah ini, karena dia punya kasih sayang, atau dia telah memberikan kasih sayang kepada makhlukku ya, ku Allah. Berarti ini luar biasa. Kita berbuat baik kepada makhluk Allah. Allah ridho ya, Allah berkenan. Jadi mengingatkan kita untuk tidak sembarangan ya, untuk tidak sembarangan kepada hewan sekalipun, mungkin kepada semut sekalipun itu ya, kepada apapun itu kita tidak boleh menyakiti ya. Syukur ini minimalnya gitu ya, minimal itu secara pasif kita nggak menyakiti, apalagi kepada orang, apalagi orang muslim. Maka kan ada hadis ya, al muslimu man salimal muslimuna ya min lisanihi wa yadihi. Jadi siapa itu orang Islam? Orang Islam ialah orang-orang Islam yang lain itu selamat dari tangannya dan lisannya. Nah, dari lisannya dan tangannya. Artinya apa? Syukur secara aktif dia membantu atau menyelamatkan sesama muslim dengan tangannya dan dengan lisannya. Itu secara aktif. Minimal secara pasif
Jangan sampai ganggu atau membuat orang Islam nggak selamat dengan lisan kita maupun dengan tangan kita. Yang luar biasa, kita tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh berbuat jelek kepada manusia, ya, termasuk yang muslim terutama. Bahkan tidak hanya manusia, kepada makhluk lain, kepada binatang pun kita berkasih sayang, ya, kita berbuat ihsan, ya, berbuat baik. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah, inayah dari Allah untuk senantiasa berbuat ihsan ala kulli syai', pada apapun juga, ihsan kepada Allah, ihsan pada makhluk Allah, baik manusia, makhluk hidup yang lain maupun benda mati, seluruh makhluk Allah kita kasih sayangi. Amin Allahumma amin. Demikian insyaallah kita teruskan, ini yang ketiga ya, tambahan penjelasan kembali ke Al-Majalis As-Saniyah. InsyaAllah kita teruskan yang akan datang hadis ke-18. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.